Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desi Rahmiyanti, ME selaku dosen pengasuh pada mata kuliah pengantar akuntansi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 pengantar akuntansi Prodi Manajemen kelas A dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membawakan materi tentang mekanisme debit dan kredit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Uci Devi Daeng Memala dengan NIM 2133210109. Langsung saja pada pemaparan materi pertama, poin 1, fungsi dari arti penting akuntansi. Fungsi dasar akuntansi adalah menyediakan informasi dana suatu unit organisasi. Hampir setiap orang memperoleh dana berupa gaji, kiriman orang tua, dan lain-lain. Dan menggunakan dana berupa pembelian buku, membayar sewa, dan lain sebagainya. Yang perlu disadari, dana tidak sebatas uang tunai atau ditabungkan. Sesuatu yang bernilai valuable things dan dapat diukur menggunakan satuan uang atau moneter layak disebut sebagai dana. Poin 2, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi terdiri atas 3 fungsi, yaitu A. Fungsi penginputan, yaitu akuntansi menyiapkan input secara memadai. Poin B. Fungsi pemrosesan, yaitu akuntansi mengelola setiap input atau berupa transaksi agar dapat dihasilkan informasi yang berkualitas. Poin C. Fungsi pengoutputan atau akuntansi menyajikan informasi dana sesuai kebutuhan penggunaan agar dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan. Perkenalkan, nama saya Martina Mauring, NIM 2133211007. Saya akan menjelaskan poin 3 dan poin 4. Poin 3, siklus akuntansi. 1. Periode akuntansi dapat bervariasi baik dalam rentang waktu, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya, maupun tanggal awal dan akhir 1 Juni sampai 30 Juni, 1 Januari sampai 31 Desember, dan sebagainya. Akuntansi lazimnya menggunakan 1 tahun atau siklus operasi jika satu siklus operasi lebih dari 1 tahun untuk menetapkan satu periode akuntansi. Satu siklus akuntansi dibagi menjadi 2 kelompok waktu, yaitu A. Siklus akuntansi selama periode berjalan, terdiri dari urutan aktivitas untuk menangani transaksi-transaksi yang terjadi selama periode berjalan. B. Siklus akuntansi pada akhir periode, terdiri dari urutan aktivitas dalam rangka menyusun laporan keuangan. 4. Perusahaan sebagai etnis. Akuntansi menyajikan informasi keuangan di berbagai etnis, individu, keluarga, toko buku, restoran, pabrik, dan sebagainya. Setelah satu jenis etnis yang lazim adalah perusahaan, yaitu etnis yang menjalankan aktivitas usaha untuk memperoleh laba. Dari jenis usahanya, terdapat 3 jenis perusahaan, meskipun banyak perusahaan yang melakukan 2 atau lebih jenis usaha beriringan, yaitu A. Perusahaan jasa, B. Perusahaan dagang, C. Perusahaan manufaktur. Berdasar bentuknya perusahaan dibagi menjadi 3 jenis perusahaan. A. Perusahaan perseorangan, B. Perusahaan persekutuan, C. Perusahaan perseorangan. Perkenalkan, nama lengkap saya Alexander Musteti, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, NIM 2133211006. Baiklah, saya akan membaca bagian yang kelima tentang sejarah akuntansi.
Akuntansi terdokumentasi dalam buku Luca Paciolo pada tahun 1494 atau lebih dari 500 tahun yang lalu dengan judul Summa de Arithmetic Geometria Proportioni et Proportionalita, atau bahasa Inggrisnya berjudul The Collected Chronology of Arithmetic Geometry Proportions and Proportionality. Weiss and Thienes 1991. Dari perspektif akademi, Luca Paciolo adalah profesor matematika yang menerbitkan banyak buku yang sebagian besar di bidang matematika. Sangster et al. 2007. Luca Paciolo Double Entry Bookkeeping yang telah diterapkan di masyarakat pada masa itu, tetapi dianggap belum terdokumentasi secara memadai. Menariknya, sistem pencatatan berpasangan ini telah ada jauh sebelum Isaac Newton yang dikenal sebagai bapak fisika lahir pada tahun 1643. Sistem pencatatan berpasangan tidak mengalami perubahan signifikan meski telah digunakan lebih dari 500 tahun yang lalu. Berikut ini dua dari banyak pernyataan yang mencerminkan kekaguman pemerhati pengetahuan terhadap sistem pencatatan berpasangan. Yang di bagian ke-6 tentang pilar pengembangan akuntansi. Terdapat 3 pilar. Pilar utama dalam pengembangan akuntansi yaitu matematika. Akuntansi mendasarkan diri pada persamaan aljabar yang dikenal dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dikembangkan berlandas pada hukum universal yang disebut hukum dana atau law of funds. Sisi kiri persamaan mencerminkan pengguna dana, use of funds, sedangkan sisi kanan persamaan mencerminkan sumber pemerolehan dana, sources of funds. Bagian B, prinsip-prinsip dasar. Akuntansi menggunakan prinsip-prinsip dasar yang merupakan hasil kesepakatan. Saat ini muncul upaya penerapan IFRS, International Financial Reporting Standards. Deskripsi singkat IFRS disajikan di sudut IFRS yang bersaji di bagian akhir setiap bab buku ini. Di bagian C, rancang bangun atau engineering, dengan selalu berlandas pada pilar matematika dan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku. Akuntansi dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Terima kasih. Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kelompok kami bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.